sahabat teras Cak Mus, sahabat anggrek dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi seputar perawatan anggrek. Nah ini ya, anggrek di kebun saya lagi bermekaran beberapa. Nah teman-teman, kalau ngeliat cantik-cantik kayak gini seneng ya. Tapi kalau nanam anggrek itu harus siap dengan resiko yang lain, yaitu tanaman anggrek itu suka kadang gundul gitu ya, pohonnya mati gitu. Pasti teman-teman yang nanam anggrek di rumah juga pernah mengalaminya ya. Tanaman anggreknya tidak bisa bertahan terus mati. Nah, saya mau kasih tahu kalau jangan buru-buru dibuang tanaman anggrek yang sudah mati. Di video ini saya akan share, kita akan menandai tanaman anggrek mana yang masih bisa diselamatkan, mana yang sudah tidak bisa lagi. Oke, simak terus videonya ya. Yang pertama saya ingin share tentang tanaman anggrek bulan. Nah, sebagai pencinta anggrek, nggak lengkap rasanya kalau tidak mencoba untuk menanam anggrek bulan. Tapi nanam anggrek bulan itu susah-susah gampang. Lebih banyak susahnya sih kalau menurut saya ya. Pribadi saya yang memang tinggalnya itu di dataran rendah. Nah, ini ada beberapa tanaman anggrek yang sebelumnya itu mati, tapi tetap saya pertahankan dan akhirnya muncul daun seperti ini. Nah, akarnya juga udah muncul ya, sehat. Jadi buat teman-teman nih yang memiliki tanaman anggrek bulan tapi udah sekarat, jangan buru-buru dibuang dulu. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya dan ada beberapa metode untuk anggrek bulan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman anggrek bulannya mati, pastikan dulu bahwa batangnya ini apakah masih keras atau sudah betul-betul kopong ya, jadi ditekan-tekan aja. Kalau masih keras, itu masih ada harapan hidup. Jadi silakan teman-teman ditanam, diberi sedikit moss seperti ini. Nah, ditaruh di tempat yang lembab di rumah teman-teman. Kalau aku lebih naroknya itu yang ada naungan di atasnya. Ada naungan di atasnya supaya tanamannya ini tidak terkena panas yang terlalu dan juga tidak terlalu lembab karena air hujan. Jadi kita bisa mengatur intensitas airnya seperti itu. Nah, didiamkan saja, diberikan sirkulasi udara yang baik, nanti dia akan muncul daun seperti ini gitu. Mungkin sekitar 2 mingguan dia akan memunculkan tanaman seperti ini. Nah, kalau misalkan anggrek bulan kalian kempes batangnya seperti ini, batangnya kempes, akarnya kempes, nah kalau seperti ini ya dibuang gitu. Ini sudah tidak ada harapan hidup lagi, dibuang. Nah, itu ya untuk tips merawat anggrek bulan. Ya taruh sini. Taruh lagi sini. Oke. Jadi selanjutnya untuk anggrek dendro. Nah, kalau anggrek dendro sama anggrek bulan itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau anggrek bulan itu kan dia munculnya itu dari atas sini ya, tuh keluar daunnya. Kalau anggrek dendro itu dari batangnya seperti itu. Ini juga anggrek enobi sekarat ya teman-teman. Tapi saya biarin aja, saya kasih nutrisi yang baik, saya kurangin medianya. Saya kurangin media putihnya, jangan terlalu lembab gitu. Nah, dia lambat laun akan muncul tunas-tunas baru seperti ini. Yang karena ini juga udah saya latih
full sun full rain, jadi tunas-tunasnya itu jauh lebih kokoh lagi. Nah, kalau untuk dendro yang difokuskan itu di batangnya. Kalau batangnya masih cukup keras, jangan dibuang dulu, ditaruh aja di tempat yang lembab. Saya kasih tunjuk teman-teman beberapa tanaman dendro saya yang mati dan akhirnya berkembang lagi. Belum 10 menit. Nah, ini salah satu tanaman dendro saya yang hampir mati ya. Jadi batang awalnya itu seperti ini, kemudian tetap saya rawat, muncullah dia, tunas baru dan berbunga. Sekarang berbunga lagi. Nah, ini juga. Jadi sebelumnya ini batangnya gundulan, teman-teman. Kemudian saya tetap rawat, saya kasih sedikit media moss, saya ikat. Nah, dia kita gantung dan sekarang udah muncul bunga dan beberapa tunas baru. Banyak ya. Nah, saya pencinta anggrek tapi masih belajar ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Saya juga ikut beberapa kelas perawatan anggrek dan ini saya share buat teman-teman secara gratis gitu, jadi silahkan disimak. Nah, ini untuk tanaman-tanaman dendro yang udah mau mati tapi saya pertahankan. Ini kayak gini, ini tanaman dendro saya, gundul ya, gundul seperti ini. Nih, saya dapat teknik ini dari coach saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita potong akarnya, kita gundulin nggak apa-apa. Kemudian kita gantung terbalik, ya, gantungnya terbalik. Nanti tetap kita kasih nutrisi, kita siram B1, dia akan muncul keki. Nah, keki-kekinya sudah banyak bermunculan. Tuh. Nah, kekinya belum bisa dipisah karena ini masih kecil. Jadi kita biarkan dulu. Nah, ini juga nih. Nah, muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau saya amati, anggrek itu kalau daunnya udah gundul ya, saya gini, dia itu bukan tanaman yang daunnya udah menguning, udah rontok, kita rawat kemudian akan muncul lagi daun di batang yang sama. Itu enggak, tapi dia perbaikannya itu akan memunculkan anakan baru gitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk anggrek, silakan teman-teman catat, untuk anggrek dendro kalau udah gundul semua batangnya, gundul ya, nggak ada lagi daun, akarnya pada kempes, jangan buru-buru dibuang. Selama batangnya masih keras, kita buang dulu akar-akarnya yang sudah kempes. Kemudian kita gantung seperti ini di tempat yang teduh. Kemudian kita rutin, kalau saya kasih B1 seminggu sekali gitu. Atau teman-teman bisa lebihkan intensitasnya buat tanaman-tanaman yang sekarat gitu. Nah, nanti ini kita tinggal tunggu aja, beberapa waktu akan muncul keki ataupun tunas barunya gitu teman-teman. Nih ya. Atau ada metode lagi, yaitu dipotong-potong. Mungkin teman-teman sudah lihat video-video di Instagram ataupun di aplikasi lain. Nah, jadi kayak batang-batang tegak seperti ini, kan masih keras ya. Terus dipotong-potong, tapi dipotongnya itu jangan sembarangan ya. Dipotongnya itu di tengah-tengahnya harus ada ruas ini. Jadi motongnya bukan di ruasnya ya, motongnya itu di luar ruasnya, karena kekingnya itu akan muncul di ruasnya kayak gini. Nah, munculnya kan di ruasnya ya. Jadi motongnya itu seperti ini saya teman-teman, saya kasih tunjuk. Nah, jadi motongnya itu usahakan ruas-ruasnya kita sisakan. Boleh kita sisakan satu, boleh kita sisakan beberapa ruas begitu ya.
Nanti dari ruas-ruas ini akan muncul keki baru. Nah, muncul keki baru seperti ini. Nanti kalau sudah sekitar 10 cm begitu dan akarnya sudah baik, daunnya banyak, kita bisa pisah. Kita taruh di pot ataupun media lain yang lebih cantik lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teknik seperti itu juga berhasil. Saya sudah buktikannya. Ini dari mulai anggrek enobi, anggrek super bean, larat, banyak ya ini. Anggrek-anggrek dendro yang sudah saya terapkan metode seperti itu. Dipotong, kemudian ditaruh di pakis. Sebetulnya nggak mesti ditaruh di pakis ya, teman-teman. Yang penting ada medianya aja gitu. Apakah itu dilapisi sama moss. Nanti perhatikan penempatannya dan tetap dirawat, disiram. Kalau pengen pertumbuhannya lebih cepat lagi, biasanya itu ditaruh di seperti rumah kaca tapi kecil, jadi mesti dikelilingi dengan plastik UV. Kalau saya nggak ada, ya udah taruh di pakis aja. Saya kasih sedikit media moss seperti ini, kemudian saya ikatnya pakai benang gitu. Kenapa benang? Karena benang ini bagus, dia bisa menyimpan kelembapan, bisa menyimpan air, tapi juga nggak mengganggu tanamannya, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang oh ya, satu lagi, mungkin teman-teman di sini ada yang pencinta anggrek panda juga ya. Nah, ini pengalaman saya bagaimana merawat anggrek panda yang hampir mati, kemudian sekarang tumbuh subur lagi. Yuk, saya kasih tunjuk anggrek saya itu. Nah, ini anggrek panda saya. Waktu itu belinya hampir 200-an, teman-teman. Ini pernah berbunga sekali. Kemudian dia kena penyakit karena penempatannya waktu itu saya salah gitu. Rontok semua. Nah, cara supaya menyelamatkannya, waktu itu akarnya itu nggak ada ya, cuman tinggal mata kecil gitu. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman ada anggrek panda sekarat, pastikan masih ada daun dan juga batangnya masih kuat. Kita taruh anggrek pandanya itu berdekatan dengan tanah ya. Jadi jangan digantung tinggi, gantung rendah, bawahnya harus tanah, teman-teman. Kalau teman-teman di rumah udah disemen semua, taruh aja kayak pot plastik, kemudian diisi tanah gitu ya. Atau kalau teman-teman ada kolam ikan di rumah, lebih bagus lagi taruh di atas kolam ikan gitu. Karena panda itu sangat suka dengan kelembapan, tapi dia kan medianya nggak ada ya. Jadi supaya menjaga kelembapan medianya ini, bawahnya itu harus lembab untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, kalau sekarang kita lihat, wis ya, akarnya kemeruyuk, lebat, dan daun-daunnya sehat. Sekarang sudah munculin daun baru. Oke. Jadi itu tips dari saya terkait dengan anggrek dendro, panda, dan anggrek bulan ya, teman-teman. Kalau masih kurang jelas karena videonya terlalu singkat, bisa komen di bawah, ataupun teman-teman bisa sharing pengalamannya, kita sama-sama belajar di kolom komentar gitu ya. Nanti kalau kurang jelas, saya akan buat video lebih detailnya lagi gitu, terkait salah satu, misalkan video pandanya dulu, dendronya dulu, atau anggrek bulannya dulu gitu ya, teman-teman. Ya, salam sehat, salam semangat untuk membagi pengetahuan seputar anggrek dan tanaman lainnya. Untuk informasi, untuk berbagi, silahkan klik tombol subscribe. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.